Ya oke guys, balik lagi di channel gue di Herklopedia. Oke, so ini jadi udah bulan keempat dimana gue menjalani hair transplant. Jadi gue bakal update ke kalian di bulan keempat ini udah berjalan dan cukup lumayan ada progres dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi fase-fase rontok yang gue lihat udah selesai, dimana dari bulan pertama sampai bulan ketiga kemarin itu fase rontoknya itu luar biasa, dan sekarang sudah mulai rambut-rambut berregenerasi baru lagi. Jadi ini udah mulai agak sedikit tumbuh lagi. Di sini kelihatan, kalau kamera gue agak gelap sih di sini. Cuman nih di sini udah mulai kelihatan banyak yang tumbuh. Yang kemarin itu rambut-rambut halus sekarang sudah mulai tumbuh lagi. Cuman belum ketutup semuanya. Jadi baru dia nih numbuh kayak di bagian belakang dulu. Dan ini hairline gue udah mulai tumbuh. Sama crownnya udah mulai tumbuh. Jadi masih butuh waktu untuk bisa nutup semua. Cuman harus optimis ya. Gue optimis sih bisa nutup semua mudah-mudahan. Jadi emang masih butuh waktu dan emang harus rutin gunain shampoo, hair serum sama vitaminnya. Nanti gue bakal kasih detailnya kayak ke kalian tuh seperti apa. Jadi ini perkembangan yang hari ke bulan keempat, belum ketutup semua sih, cuman yang kemarin ya bulu-bulu rambut-rambut halus itu udah mulai tumbuh, lumayan lah. Emang udah ada progres sih lumayan, dia bulan keempat ini udah mulai banyak yang tumbuh kayak gini guys, jadinya guys. Kelihatan kan? Tadinya ini kosong nih, cuman udah ada mulai keisi sedikit-sedikit. Ya, ini masih dalam tahap penumbuhan juga sih bulan keempat. Ini. Oke, jadi kemarin juga ada yang nanya di YouTube, beberapa temen ada yang nanya, Mas, kalau umur saya udah 57 tahun masih bisa HT nggak? Nah, jadi HT itu sebenarnya bisa dilakukan minimal tuh di umur 20 tahun, 21 tahun itu udah bisa di HT, sampai dengan umur 57 itu masih bisa selama area donornya itu masih ada. Nah, jadi itu info dari pihak rumah sakit itu 57, maksudnya 50 tahun ke atas itu masih bisa dilakukan, cuman harus dengan medical check up yang dilakukan dulu oleh dokter. Jadi bisa atau enggaknya itu tergantung dari medical check up yang dilakukan di rumah sakit. Misalkan kalau si pasien ini ada menderita penyakit yang pantangan untuk di HT, ya kemungkinan pasti nggak boleh untuk di HT. Cuman kalau emang dia sehat walafiat dan memang area donornya mumpuni untuk dilakukan hair transplant, itu bisa katanya. Terus juga, Mas, sekarang biaya HT udah naik lagi. Nah ya, sekarang biaya HT itu udah nggak sama dari waktu gua HT kemarin. Jadi gua HT kemarin itu emang lagi promo-promonya itu sekitar 12 juta itu baru biaya HT-nya aja, di luar biaya lainnya, biaya transportasi dan lainnya. Jadi sekarang itu biaya HT udah naik lagi, dan sekarang pun juga udah banyak rumah sakit yang bersaing di Turki. Jadi udah banyak rumah sakit yang bagus, nggak cuman rumah sakit yang kemarin gua coba. Jadi sekarang ini banyak referensi lah. Jadi untuk kalian para pasien yang mau menjalani HT, lebih baik coba dulu cari referensi rumah sakit yang sekiranya bagus di mana, rumah sakit yang sekiranya banyak testimoni
yang memberikan hasil yang terbaik itu di mana. Jadi jangan sekedar datang ke Turki untuk HT di sembarang rumah sakit, nanti takutnya kalian nggak puas dengan hasil HT kalian. Oke, itu. Terus satu lagi, Mas, minoxidil itu baik nggak setelah kita setelah melakukan HT? Ya, sebenarnya minoxidil itu bagus, dan emang udah terbukti minoxidil itu bagus untuk rambut, untuk menumbuhkan rambut. Cuman saja minoxidil itu ada unsur ketergantungan. Jadi ini saya nggak berdasarkan pengalaman aja sih. Jadi dulu waktu sebelum HT itu saya rajin memakai minoxidil, dan memang hasilnya itu ada progresnya sih. Hasilnya itu ada progres. Cuman kalau kita berhenti dari sebulan 2 bulan, nah dia itu rontoknya bisa lebih parah dari sebelum kita memakai minoxidil. Nah, jadi sifatnya minoxidil ini ketergantungan. Jadi jikalau memang teman-teman sekalian mau menumbuhkan rambut dengan menggunakan minoxidil, teman-teman sudah harus siap ketergantungan dengan obat minoxidil tersebut. Nah, dan cuman ini aja sih, saran saya lebih baik menggunakan obat yang ada kandungan kalau yang kita dapat ini kan ada nih yang dari obat rumah sakit itu ada kandungan kayak saw palmetto, coconut oil. Jadi lebih ke alami, itu lebih bagus sih. Walaupun kayaknya ada kandungan sedikit minoxidil dari serum yang saya dapat di rumah sakit tempat saya HT, tapi itu nggak 100% sih kandungan minoxidilnya, jadi nggak terlalu membuat ketergantungan serum tersebut gitu, teman-teman. Dan yang terakhir itu ada yang nanya, Bang, untuk di HT itu rasanya gimana, sakit nggak? Nah, ini sebenarnya sakit itu relatif ya. Cuman kalau yang saya rasakan kemarin waktu HT itu, untuk proses penanamannya itu nggak sakit sih, karena memang udah melewati fase anestesi. Nah, yang menurut saya sakit itu pas ketika proses suntik anestesi. Jadi teman-teman nanti yang mau HT bisa ada gambaran. Jadi untuk sebelum kita dilakukan penanaman rambut, kita akan dilakukan suntik anestesi dulu. Nah, disitulah yang menurut saya agak sedikit sakit untuk dilakukan anestesi. Jadi anestesinya pun nggak dilakukan hanya sekali suntik. Nanti jadi teman-teman sebelum berangkat udah ada gambaran untuk mempersiapkan dirinya masing-masing. Nah, jadi itu aja update dari gua yang bakal gua share untuk hari ini. Nanti untuk perkembangan rambut yang ke-4 bulan ini bakal gua kasih detailnya seperti apa, nanti ada gua sisipkan di video ini. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri dan bisa melihat perkembangannya seperti apa. Nah, jadi itu aja mungkin untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, buat yang udah mampir ke channel gue, terima kasih. Dan juga mohon dukungannya untuk terus like dan subscribe untuk yang belum subscribe. Dan nyalakan loncengnya untuk agar tahu perkembangan gue sampai dengan nanti insya Allah bisa sampai tumbuh maksimal. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.